wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saya Restu Jumiarti dari SD Negeri 196/6 Tanah Abang 1. Saya Leni Widya Andespa dari SMP Negeri 19 Merangin. Saya Yelsi Haryani dari SMK Negeri 10 Merangin. Dan di sini kami melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Jiwa yang kuat, itu kita bersama sekuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku. Assalamualaikum Bu Restu. Waalaikumsalam Bu Win. Bagaimana kabar Bu Restu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kabar Bu Win gimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Dan baiklah Bu Restu, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat. Jadi nanti saya akan melihat proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Restu dengan coaching, Bu Restu ya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi yang akan dilakukan nanti oleh Bu Restu dalam proses coaching. Jadi Bu Restu nanti juga tahu rubrik penilaian tersebut. Oke Bu Restu ya. Jadi untuk rubrik penilaian dalam observasi yang saya lakukan ini, nanti Ibu Restu sudah memiliki prinsip-prinsip dalam proses coaching sebagai seorang coach. Nah, prinsipnya itu yang pertama adalah Bu Restu harus memiliki prinsip pemitaan. Yang kedua, prinsip proses kreatif. Kemudian prinsip memaksimalkan potensi. Nah, tentunya tidak hanya prinsip itu saja yang harus Bu Restu miliki, tetapi Bu Restu juga harus memiliki kompetensi dari coaching itu sendiri. Nah, kompetensi coaching itu kan ada 3 Bu Restu ya. Yang pertama adalah presence, di mana Bu Restu harus memiliki rasa kehadiran penuh terhadap coachingnya nanti. Kemudian Bu Restu juga mendengarkan aktif dari coachee dalam menyampaikan permasalahannya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Jadi kompetensi ini harus juga terus dimiliki dalam melakukan proses coaching nanti. Nah juga Bu Restu jangan lupa untuk menerapkan alur cerita. Dimana alur cerita itu kan ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi masalah yang dirasakan oleh si coachee, kemudian rencana apa yang ingin coachee itu lakukan, kemudian tanggung jawab yang akan dia terapkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi Bu Restu dari apa yang saya sampaikan tadi itulah bentuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti selama proses observasi coaching yang dilakukan oleh Bu Restu. Ya, baiklah Bu Restu, sebelum kita memulai proses coaching nanti, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu Restu ya? Ya, Ibu. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Restu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Ibu, ini saya kembangkan ada 2, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa. Berarti Bu Restu mengembangkan 2 kompetensi ya, yaitu mendengarkan aktif dari coaching, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali, jadi yang menggali coaching untuk menyampaikan permasalahan yang diadakan. Nah, kemudian kira-kira dari 2 kompetensi itu kompetensi mana yang ingin lebih spesifik Bu Restu kembangkan? Nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan secara aktif supaya saya bisa membeli potensi dari coaching saya untuk dapat menemukan solusinya yang dapat permasalahan yang
kegiatannya ini, Bu? Baiklah, berarti Bu Restu lebih spesifik kepada mendengarkan nanti ya, dengan mendengarkan masalah dari coaching sehingga nanti bisa menggali apa yang dihadapi oleh coaching dan kira indikator keberhasilan yang ingin yang mana kira-kira dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai nantinya. Indikator keberhasilan itu yang mana yang ingin dituju? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju adalah menerapkan alur data ya, Bu, secara runtuh, kemudian menggali ide-ide dari coaching tersebut dari permasalahan yang dihadapi coaching tersebut. Ya, berarti Bu Restu indikator keberhasilannya adalah menerapkan alur data. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti ketika coaching itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip, sesuai dengan kemudian berhasil memiliki kompetensi dari coaching, kemudian berjalan sesuai dengan alur kita dalam proses coaching. Jadi ya, Ibu, mungkin hanya itu yang saya sampaikan untuk observasi ini. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya bersama coaching berjalan lancar. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yelsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Restu. Apa kabarnya hari ini, Bu Yelsi? Alhamdulillah kabar baik. Bu Restu apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Syukurlah kalau Bu Yelsi baik juga ya. Saya lihat Bu Yelsi ini lagi galau dan kayaknya lagi sedih terlihat dari wajahnya gitu kan. Ya, benar sekali Bu Restu. Hari ini saya sangat galau sekali. Ada yang ingin saya sampaikan. Kira-kira Bu Restu punya waktu nggak ya kita berbincang-bincang hari ini? Ya, alhamdulillah saya punya waktu Bu Yelsi. Kira-kira nih harapan Bu Yelsi dari percakapan ini nanti apa ya? Dari percakapan nanti saya berharap sekali Bu Restu saya mendapatkan ide yang segar untuk menyelesaikan masalah yang sekarang dihadapi sekarang ini. Oh, seperti itu. Ya. Kira-kira nih penyebab apa yang Bu Yelsi galau atau sedih, penyebabnya apa ya? Ya, kan barusan saya dipanggil sama kepala sekolah ke ruangan sekolah tadi waktu kepala sekolah memberi saya tugas tambahan itu, dan tugas tambahan itu harus diselesaikan dalam waktu dekat. Oh, jadi Bu Yelsi ini galaunya karena mendapatkan tugas tambahan. Kalau boleh tahu kita ceritakan secara detail, Bu, apa penyebab Bu Yelsi galau selain sebagai tugas tambahan? Pasti nggak mungkin dong sebagai tugas tambahan aja yang membuat Bu Yelsi galau. Pasti ada permasalahan-permasalahan yang lain. Boleh diceritakan Bu Yelsi? Ya, tadi saya dipanggil kan Bu, dan dikasih tugas tambahan. Tugas tambahan itu ada dua Bu Restu. Yang pertama itu saya sebagai pembimbing materi tak magang. Terus saya juga diberi tugas tambahan untuk panitia job lain ini acara kita di sekolah, dan tugas tambahan tersebut itu harus diselesaikan dalam waktu dekat. Saya bukan masalah tugas tambahannya Bu Restu, tapi saya itu galau gimana caranya saya itu menggunakan waktu sehingga kegiatan tersebut bisa diselesaikan. Kebetulan saya juga jadi wali kelas juga kan, terus juga punya anak kecil juga, takutnya tugas tambahan itu tidak terselesaikan karena susahnya menggunakan waktu itu yang membuat saya galau tadi. Oh, seperti itu ya, jadi susahnya manajemen waktu. Dari pengalaman Bu Yelsi sendiri nih, apa penyebab Bu Yelsi susah membagi waktu tersebut? Ya, saya lihat ya, karena kegiatan tersebut itu kan dilaksanakan dalam waktu dekat. Mungkin kalau dilaksanakan dalam bulan depan atau dalam bulan yang akan datang, oke lah, saya bisa manajemen waktunya sekarang. Cuman kegiatan itu dilakukan dalam waktu dekat. Saya akhir akan dilakukan di bulan depan, sedangkan anak magang pelajaran ini dilaksanakan minggu depan gitu. Dalam waktu dekat pokoknya dua kegiatan tersebut harus selesai. Jadi saya merasa nggak pede gitu, takutnya kegiatan tersebut nggak saya selesaikan dalam waktu dekat, sehingga tugas tambahan yang diberikan ke sekolah itu nggak saya kerjakan yang maksimal Bu Restu gitu. Gitu. Jadi akutan sendiri ya, tugas tambahan itu tidak bisa selesai, terus waktunya juga tidak
bisa Bu Yelsi bagi. Ya. Kira-kira nih kondisi ideal apa yang Bu Yelsi harapkan dari tugas tambahan tersebut? Ya, saya berharap sekali tugas tambahan yang diberikan ke kepala sekolah kan itu kan amanah gitu, dan saya harus menyelesaikan dengan maksimal mungkin. Karena bagi saya tugas tambahan itu tanda bahwa kepala sekolah itu percaya dengan saya. Saya berharap sekali kegiatan tersebut bisa saya selesaikan satu persatu dan hasilnya maksimal gitu. Saya berharap sekali tugas tambahan itu saya selesaikan dengan semaksimal mungkin. Jadi harus membagi waktu bisa, terus tambahannya juga terlaksana dengan baik. Terus apakah ada strategi nih yang Bu Yelsi lakukan agar pembagian waktunya itu efektif dan optimal? Ya, saya rasa langkah yang saya ambil itu yang pertama itu saya memprioritaskan yang tugas tambahan yang mana yang lebih dahulu dikerjakan. Terus saya juga istilahnya itu membuat jadwal. Ternyata saya lihat jadwal yang menjadi pembimbing pelatihan yang dilaksanakan minggu depan. Jadi saya mendahulukan yang kegiatan pembimbing magang dulu. Nanti setelah saya melakukan pembimbingan terhadap anak magang, saya antar. Terus saya juga sesegera mungkin membuat atau melaksanakan tugas saya sebagai panitia Japadir, apa saja yang diperlukan dan apa saja yang dibutuhkan. Jadi saya bisa memanajemen waktu dengan baik. Intinya seperti itu. Jadi mendahulukan ini mana yang lebih penting daripada yang belum terlalu penting. Terus apakah strategi Bu Yelsi itu berhasil diterapkan? Kalau strateginya manajemen waktu yang benar, terus memprioritaskan mana tugas yang lebih utama, yang lebih dahulu, yang diselesaikan waktu dekat, saya rasa berhasil itu karena kan kegiatan ini walaupun sama-sama dalam bulan ini, tapi setidaknya kan tugas sebagai guru pembimbing magang ini kan dalam waktu dekat, dalam minggu depan dalam upaya ini dalam bulan depan, meskipun sama-sama dalam waktu dekat, tapi saya usahakan setelah selesai menjadi pembimbing, saya juga langsung melaksanakan tugas saya sebagai panitia itu apa saja yang dibutuhkan. Saya rasa itu insya Allah berhasil. Kalau ada amanah. Seperti itu ya Bu Yelsi ya. Jika kita ratingkan Bu Yelsi ya dari angka 1 sampai angka 10 nih, menurut Bu Yelsi seberapa tingkat keberhasilan dalam manajemen waktu yang Bu Yelsi lakukan? Kalau kita ratingkan, saya rasa itu manajemen waktu itu penting sekali ya, karena setiap kegiatan kita itu harus kita manage sebaik mungkin sehingga kegiatan kita itu tidak tidak keteteran, terus terselesaikan dengan tepat waktu. Jika saya ratingkan itu kayaknya di angka 8 gitu. Insya Allah bisa berhasil di angka 8 meskipun belum di angka 9 atau 10. Tapi saya usahakan semaksimal mungkin saya bisa. Menurut saya sih kalau udah di rating angka 8 itu udah sangat bagus ya Bu Yelsi. Walaupun belum mendekati angka 9, ya sudah bagus sekali. Terus apa rencana ke depan yang Bu Yelsi lakukan dalam manajemen waktu? Rencana ke depannya nih? Ya, nanti kan saya memanajemen waktu itu dengan sebaik mungkin. Misalnya kegiatan sekolah itu saya selesaikan di sekolah saja. Nanti di rumah saya juga punya anak kecil ya, jadi kerja saya sama anak, terus anaknya ada waktu senggang di malam hari, mungkin saya belum bisa tidur atau mungkin ada sekitar jam 9 nanti saya selesaikan laporan-laporan untuk kegiatan kali ini. Jadi kalau sekolah saya selesaikan tugas sekolah, di rumah juga saya tidak lupa ya sebagai seorang guru juga menurut anak. Jadi saya rasa dengan ada rentetan waktu, rentetan tugas yang tidak campur aduk, terus manajemen juga baik, yang di mana prioritas tugas tambahan yang utama, mana tugas tambahan yang cepat dikerjakan atau dalam waktu dekat dikerjakan, saya mendahulukan yang prioritas saja dulu. Kegiatan ini harus selesaikan yang ini, diselesaikan secepat mungkin. Kegiatan nanti kayak saya bisa saya selesaikan dalam setelah pengantaran anak magang ini masih saya selesaikan. Jadi saya tidak menunda pekerjaan saya yang terus.
Jadi rencananya tidak bisa menunda-nunda waktu ya, karena kalau kita menunda-nunda waktu dan kita jadi teman yang terus berapa lama waktu yang Bu dia sebutkan untuk melaksanakan pembinaan tersebut? Ya, kalau untuk dari pembimbing magang atau pelajaran ini saya laksanakan mulai dari besok karena pendaftaran anak magang ini sebentar lagi akan dilaksanakan di minggu depan. Jadi saya harus selesaikan yang pendaftaran anak magang ini, terus selanjutnya di minggu ke depannya lagi saya langsung menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam acara training. Kebetulan saya jadi panitia acaranya, jadi saya dalam waktu dekat saya selesaikan semua. Jadi waktunya itu dalam 1 bulan ini ya. Terus kapan rencana itu akan Bu Desi lakukan? Rencana Bu Desi itu akan dilakukan? Kalau saya sih pengennya secepat mungkin. Kalau besok saya langsung bergerak untuk kegiatan-kegiatan yang akan saya laksanakan mulai dari besok saya bersangkan sudah berjalan. Gitu. Jadi mulai dari besok ya. Terus siapa yang bisa membantu Bu Desi untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Desi hadapin? Saya mungkin dari kepala sekolah sudah pasti ya, terus dari rekan sejawat juga mensupportnya. Saya juga sudah, saya rasa rekan sejawat saya yang ada di sekolah itu rasanya mensupport semua kegiatan yang penting kan kegiatan yang saya lakukan itu untuk kemajuan sekolah juga. Terus dan berbagai pihak yang terkait itu ya rekan sejawat semuanya salah bisa mensupport semua. Jadi semuanya ya, dari kepala sekolah, sejawat, ya, suami juga sangat membantu ya. Ya. Terus komitmen apa yang ingin Bu Desi terapkan dalam membagi waktu? Ya, saya berkomitmen bahwa untuk membagi waktu sebaik mungkin itu memang kembali lagi ya yang prioritas yang utamanya apa gitu. Pekerjaan apa yang utama itu apa. Jadi saya nanti membuat jadwal buat itu yang membuat jadwal itu mulai dari kegiatan pertama sampai kegiatan saya itu mana yang didahulukan dan mana yang bisa saya kerjakan di sekolah, mana yang bisa saya kerjakan di rumah. Jadi kegiatan itu meskipun dalam waktu dekat akan selesai, tapi dengan adanya waktu yang baik, terus saya juga tidak menunda waktu dan saya saya rasa pekerjaan itu bisa selesai. Dan satu lagi, saya juga ini loh Borestu harus menjaga kesehatan saya juga Borestu, karena walaupun sebanyak apapun kegiatan kita butuh istirahat, butuh yang namanya pikiran tenang ya. Jadi selagi saya untuk kegiatan saya juga butuh istirahat. Jadi yang penting kesehatan terjaga dan tugas yang lain juga terlaksana. Ya, benar sekali Bu Desi. Kalau kita sendiri sakit nih, ya, tugas kita jadi kita juga harus menjaga kesehatan kita juga kan, terus juga kita harus juga menjaga kondisi badan kita, menjaga pikiran kita juga. Kalau kita stres, nggak mungkin juga kerjaan kita selesai. Terus, apakah ada dukungan dari pihak sekolah? Pak, pihak sekolah itu penting sekali karena kegiatan ini kan kegiatan besar, terus juga kegiatan kayak ini juga kegiatan untuk siswa kelas 12 ya, itu sangat penting sekali untuk terus sampaikan dan support dari kepala sekolah dan sejawat saya rasa sangat mensupport. Oh, jadi kalau misalkan kita udah mendapat dukungan ini, nanti kita menambah semangat ya dalam menjalankan tugas-tugas kita di sekolahnya. Terus saya mau tanya lagi nih, perasaan Bu Desi bagaimana setelah kita bercakap-cakap, berbincang-bincang? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa diajak berbincang-bincang sama Borestu. Awalnya saya galau ya kan, setelah berbincang-bincang saya yang ada di hati ini terluangkan, tersampaikan sama Borestu, dan Borestu juga orangnya sangat enak diajak berbicara sehingga apa yang kita bicarakan hari ini itu sangat bermanfaat sekali dan sangat bagus. Oh, seperti itu ya, alhamdulillah ya. Jadi pengetahuan Bu Desi ini sudah agak hilang jadi permasalahan Bu Desi juga bisa diatasi. Ya, terima kasih Bu Desi ya atas waktu yang telah disempat-sempatin dengan saya meskipun itu tidak aktivitas yang sangat padat sekali.
Saya sangat terima kasih sekali Bosku sudah membantu saya pada hari ini. Ya, sama-sama Bu Yelsi. Saya sebagai selaku rekan sejauh Bu Yelsi, saya udah sayang sama Bu Yelsi sebagai keluarga saya. Jadi kita harus saling mendengarkan keluh kesah kita. Ya, Ya. terima kasih Bosku. Ya, sama Bu Yelsi. Ya, terima kasih. Baik Bosku, jadi tadi kita sudah melaksanakan proses coaching. Bosku sebagai coach bersama coachingnya dan saya sebagai pengamat. Kemudian sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan dari proses coaching tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bosku. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa yang sudah Ibu Restu lakukan selama coaching tadi dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi yang sudah Ibu Restu lakukan? Saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya sudah melakukan kompetensi coaching dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian juga saya juga sudah melakukan coaching dengan alur cerita itu. Luar biasa sekali ya Bu Restu ya, bahwa Bu Restu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan. Bu Restu membuat situasi atau suasana itu setara antara Bu Restu dengan coaching. Kemudian melakukan proses kreatif ya Bu Restu ya, yaitu dengan menggali ide-ide dari coaching. Kemudian juga memaksimalkan potensi dengan mengajukan pertanyaan berbobot dari coaching tadi. Dan juga Bu Restu tadi sudah mengembangkan kompetensi coaching ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu alurnya pun sudah runtut ya Bu ya, yaitu alur cerita. Nah, jadi apa yang sudah Bu Restu lakukan itu ternyata sama dengan hasil pengamatan saya, dan semua itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, kemudian Bu Restu, pertanyaan saya yang terakhir, berdasarkan hasil coaching tadi, apa kira-kira yang masih ingin Ibu Restu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh Ibu, karena pada saat coaching menyampaikan unek-uneknya, dia merasa masih sedih, merasa masih masih kelihatan sekali galaunya, dan ketika sudah berbicara kepada saya, dia bisa menyampaikannya secara flow, secara mengeluarkan semua unek-uneknya itu, dan juga saya bisa menggunakan dengan teknik seperti itu. Berarti di sini Bu Restu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya, dengan teknik stopper supaya mungkin coachingnya lebih tenang. Ya, Dan luar biasa sekali Bu Restu. Mudah-mudahan nanti dengan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ini, ketika melakukan proses coaching ke depannya nanti jauh lebih baik lagi. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, untuk itu kita berharap bahwasanya proses coaching ini dapat kita laksanakan dengan baik ke depannya, dan apa yang sudah kita lakukan ini juga sudah baik Bu Restu, dan saya ucapkan terima kasih atas proses coaching yang sudah Bu Restu lakukan, dan saya selaku pengamat juga sudah luar biasa sekali untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, selamat hari dulu. Assalamualaikum Bu Yelsi. Waalaikumsalam Bu Restu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Restu. Alhamdulillah. Ya. Baik Bu Yelsi, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait objek penilaian dalam observasi saya, agar Ibu juga tahu ya, nanti untuk objek penilaian yang akan menjadi acuan saya harapkan adalah proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching,
aktif dan kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot yang tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa ibu untuk menerapkan alur dari kita, yaitu hal kita itu tujuan, terus kemudian identifikasi, terus ada rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati ibu. Bagaimana ibu bisa dipahami? Bisa dipahami. Baik ibu, sebelum kita masuk ya, saya ada beberapa pertanyaan. Apakah saya boleh bertanya kepada ibu? Boleh, betul. Oke, yang pertanyaan pertama yaitu kira-kira nih kompetensi coaching mana yang ingin ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, nanti yang ingin saya kembangkan itu ada dua bukan itu. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan robot dengan menggunakan teknik rasa. Oh, ya luar baik ya Bu ya. Biar saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, dari dua kompetensi ini, Ibu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan secara aktif supaya saya bisa mengenali potensi, kemudian potensi saya itu dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sebenarnya. Baik Ibu. Ya. Pertanyaan terakhir nih, Ya. kira-kira ketercapaian yang mana dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh keberhasilan dari indikator tersebut? Ya, indikator ya keberhasilan yang ingin saya capai adalah menerapkan alur cerita secara runtut, kemudian mengali ide-ide dari coaching tersebut dari permasalahan yang dihadapi oleh siswi. Ya, Ya, menerapkan alur cerita. terima kasih Ya. ya. Terima kasih Bu Restu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Wi. Waalaikumsalam Bu Yosi. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah saya baik hari ini. Kalau dilihat-lihat, Bu Wi hari ini ada masalah ya Bu Wi? Iya Bu Yosi, saya ada masalah dan saya juga merasa sedih hari ini Bu Yosi. Kalau misalnya Bu Wi mau bercerita, saya siap loh mendengar cerita dari Bu Wi. Kira-kira Bu Yosi ada waktu luang ya untuk saya bercerita ke Bu Yosi? Ada Bu Wi, ada. Kebetulan saya juga hari ini kan jam kosong, jadi bisa lah kita berbincang-bincang ya. Terus ngomong-ngomong Bu Wi, apa yang kita harapkan dari perbincangan kita sekarang ini? Saya tuh mengharapkan setelah saya nanti bercerita dengan Bu Yosi ini, saya tuh ingin mendapatkan ide Bu Yosi dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Berarti waktu ini Atau ada ide-ide nanti ya Bu ya, untuk langkah-langkah ke depannya gimana gitu ya. Terus kira-kira apa yang menjadi penyebab permasalahan Bu Wi? saya itu kemarin dipanggil Bapak Pramuspera. Saya ditegur Bu Yosi. Oh, ditidur sama Iya, Bapak sama saya. Bisa Bu Wi ceritakan kenapa bisa Bu Wi menghadapi masalah seperti itu? Jadi sebenarnya kemarin itu kan saya kan supervisi Ya. oleh Bapak Kepala pengawas. Jadi pada saat supervisi berlangsung, Ya. saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian saya pada saat kegiatan itu berlangsung, saya tidak menggunakan buku teks sebagai media pembelajaran. Saya justru menggunakan media video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Ya. Kemudian saya menggunakan tampilan slide di depan dengan PowerPoint. Kemudian saya menggunakan media-media lain. Memang saya tidak menggunakan buku teks. Jadi Bapak pengawas itu mengatakan kepada saya bahwasanya kenapa saya tidak menggunakan buku teks. Saya menjawab gitu kan, saya sudah menggunakan media yang lain sebagai media pembelajaran, dan buku teks tidak harus juga digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Gitu Bu Yosi. Tapi pengawas itu sepertinya merasa
apa ya, seperti tidak terima gitu dengan jawaban saya. Karena bapak itu hanya diam, setelah saya menjawab, kemudian langsung pergi ke kantor gitu. Cuma permasalahannya tadi tentang buku paket itu ya Bu? Iya, saya tidak menggunakan paket. Padahal Bu sudah menggunakan media yang lain, ya, padahal PowerPoint yang itu kan media pembelajaran juga. Iya sih. Cuma pengawasnya menanyakan tentang teks. Dari penguatan Bu ini, kira-kira apa yang menyebabkan kepala sekolah itu menegur? Jadi kalau dari pengamatan saya kira mungkin bapak pengawas itu langsung menemui kepala sekolah, menceritakan seperti itu Bu ya, saya menceritakan kepada kepala sekolah bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks atau buku paket tadi kan gitu. Ya oleh itulah mungkin kepala sekolah memanggil saya dan menegur saya gitu. Ya, saya rasa juga pengawasnya langsung bercerita kepada kepala sekolah sehingga Bu dipanggil begitu. Terus kira-kira nih Bu, kondisi ideal apa yang Bu harapkan dalam permasalahan tersebut? Ya saya tuh berharap dari permasalahan yang saya hadapi itu sebenarnya merasa ya tidak enak gitu kan Ya, karena betul. memang pengawasnya itu langsung pergi setelah saya memberikan jawaban tentang buku tentang media tadi. Kemudian saya ingin hubungan saya dengan pengawas itu kembali baik gitu ke depannya. Itu yang saya inginkan gitu. Jadi Bu berharap dari permasalahan ini kondisi idealnya bisa berhubungan baik lagi sama orang tersebut. Terus ada nggak kira-kira strategi yang Ibu terapkan dari permasalahan ini? Strateginya apa gitu? Kalau menurut saya mungkin saya bisa nanti saya ingin menemui bapak kepala sekolah, kan? Kemudian saya ingin bapak kepala sekolah itu memfasilitasi saya untuk bertemu gitu dengan pengawas tadi, sehingga nanti saya bisa berkomunikasi langsung dengan pengawas untuk meminta maaf langsung kepada pengawas melalui kepala sekolah tadi gitu Bu, strategi yang ingin saya lakukan gitu kan. Berarti Bu ingin maksudnya menemui pengawas tersebut, tapi melalui kepala sekolah dan meminta maaf secara langsung begitu Bu ya. Oke. Terus kira-kira nih Bu, strategi yang Bu terapkan itu berhasil nggak? Kalau menurut pendapat saya sih sepertinya berhasil karena niat baik kita Ya, betul. untuk meminta maaf mungkin dengan ucapan saya atau mungkin cara saya gitu kan, pengawas juga terima ya tentunya dengan melaporkan kepala sekolah dan saya tegur gitu kan, dan kemudian saya berniat untuk melakukan meminta maaf secara langsung. Saya rasa itu menjadi salah satu jalan baik untuk strategi berhasil yang saya lakukan. Karena kita merasa itu perlu ada pertemuan ya antara Bu waktu itu meluruskan bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dengan minta maaf langsung dengan bapak pengawas tersebut. Jika kita tingkat Ibu dari angka 1 sampai 10, menurut Bu berapa tingkat keberhasilan Bu dalam menyelesaikan masalah itu? Saya yakin dan percaya niat baik itu pastilah akan berjalan dengan baik. Siap jika kita ratingkan mungkin saya yakin di atas 9 karena ya meminta maaf itu tidak buruk lah ya kita lakukan meskipun menurut kita hal itu benar, belum tentu orang yang benar gitu kan. Yang penting niat baik saya adalah meminta maaf kepada pengawas melalui bapak. Ya, niat baik Bu itu kan sudah meminta maaf kepada bapak pengawas dan kemudian kepala sekolah. Ya, niat Bu sudah baik sekali. Terus merasa bahwa hubungan ini kurang baik dengan meminta maaf atau dengan cara ketemu langsung dengan pengawas itu bisa diselesaikan begitu ya. Mudah-mudahan Pak pengawas juga mengerti ternyata menggunakan buku paket itu nggak semestinya di pembelajaran. Dan metode-metode yang lain kan banyak ya, bisa dari YouTube dan sosial media kan media pembelajaran dari banyak. Oke Bu. Selanjutnya apa rencana ke depannya dengan Bu?
rencana saya itu berhasilnya, insya Allah besok pagi Ya. saya menemui bapak kepala sekolah, kemudian meminta beliau dan sama-sama lah meminta bantuan beliau Ya. untuk dapat memfasilitasi saya nanti ketemu dengan pengawas tersebut. Jadi besok pagi saya mulai temui, kemudian kalau memang di hari itu juga pengawas itu bisa dijumpai atau mungkin memang lewat komunikasi melalui HP, saya pun bersedia. Jika pun tidak, kapan pengawas itu mau menghubungi saya, rencananya langsung eksekusi lah resmi Dengan segera gitu ya. Kepala sekolah, mudah-mudahan kepala sekolah dulu, kepala sekolah bisa itu sebagai jembatan dan juga duit ketemu sama kawan walaupun dan bukan dalam waktu dekat yang jelas usaha duit sudah langsung Iya, cepatnya lah. cepat ya. Sehingga kalau semakin cepat permasalahan ini selesai kan semakin enak Iya, ke depannya. saya pun tidak pikiran, Ya, saya merasa lega gitu. Ya, kan pengawas kan datang lagi nanti. Enak aja kita kan? Iya, betul. Nanti terbatas Pak pengawas datang lagi, hubungan kita sudah baik seperti sedia kala. Gitu. Terus siapa saja yang bisa membantu yang dalam menyelesaikan masalah ini? Saya yakin rekan jawab pasti akan mensupport saya, kemudian dan saya yakin juga mungkin bapak kepala sekolah Ya. juga pasti akan mendukung saya karena niat baik saya itu kan ya luar biasa dia untuk meminta maaf dengan pengawas sekolah. Kepala sekolah, rekan sejawat, pokoknya apa bisa mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Apalagi kepala sekolah itu kan yang bisa berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah. Jadi adalah mudah-mudahan kepala sekolahnya bisa. Terus selanjutnya berapa lama waktu itu dibutuhkan untuk bisa masalah ini? Ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, dan mudah-mudahan secepatnya Ya. sih. Saya pun akan merasa lega gitu ya. Karena ditegur itu kan gimana? Perasaan saya sendiri gitu mau ngajar pun saya ya galau ya. Bilang kan. Jadi saya ingin masalah ini secepatnya bisa selesai. Ya, biasa dilihat sebagai guru kayaknya, apalagi dengan pengawas itu kayaknya sensitif sekali. Kalau bisa diselesaikan dengan secepat mungkin. Nah, kalau bisa besok libur ya, menuju ke sekolah untuk bisa apa namanya itu mendatangkan misalnya kapan bisa ketemu dengan dia, dan minta maaf langsung ya Bu ya. Terus rencananya kapan Bu mau menyelesaikan masalah ini? Besok ya? Iya, tapi besok. Secepat mungkin ya? Cepatnya lah pokoknya kalau besok kalau sekolah ada masuk Ya. kemudian memang bisa memberikan kayak saya waktu gitu kan untuk berbincang Ya. dengan beliau, kemudian mau langsung memfasilitasi saya kalau memang hari itu langsung bisa pengawas saya dihubungi, bisa bertemu langsung, alhamdulillah. Jika memang beliau menyampaikan cukup dengan komunikasi lewat HP, ya alhamdulillah saya akan melakukan itu mulai dari besok. Ya. Jadi mulai dari besok duit langsung ya. Kalau seandainya nggak bisa ketemu langsung sama pengawas, atau kan melalui HP Ya. bisa berkomunikasi sama pengawas tersebut dan minta maaf langsung sama Pak. Ya. Komitmennya apa yang diterapkan di sini? Ya, saya itu ingin apa ya? Pokoknya saya ingin merasa apa namanya? Ya bertanggung jawab terhadap apa yang saya hadapi. Bahwasanya jika memang teguran itu benar untuk saya di mata beliau dan pengawas, dan saya harus menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan secepatnya lah. Jadi saya akan tetap dengan secepatnya, kemudian dengan baik menemui beliau melalui kepala sekolah tadi. Ya, mudah-mudahan dengan kita baik duit ya untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan secepat mungkin. Apapun yang duit harapkan terselesaikan dalam waktu dekat ini. Terus apakah ada dukungan dari pihak sekolah duit? Pasti ada ya Bu ya. Saya yakin ada dukungannya dari tadi kan Ya. benar-benar pertemuan dukungan dari saya untuk meminta maaf dengan pengawas. Ya, dukungan dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah ya Bu ya, dan dukungan sejawat itu sangat penting sekali.
sehingga nanti permasalahan yang dia Duit hadapi bisa diselesaikan dengan secepat mungkin, meskipun dalam media sosial kayak WA, ya kan, atau nggak bisa ketemu langsung. Pokoknya apapun masalahnya itu tetap. Ini loh Duit, ini apa perasaan Duit setelah bertemu sini? Tadinya kan saya merasa betul sedih ya, tapi dengan bercerita dengan beliau sini saya merasa ya lega lah gitu. Setidaknya tertuangkan juga pikiran saya, rencana saya gitu kan, mengenai kepala sekolah dan minta maaf kepada pengawas. Saya merasa ya agak ringan lah Bu hari ini gitu. Mudah-mudahan nanti besok pagi itu kan betul-betul saya siap gitu. Terima kasih ya Bu. Lah Bu ya, sama-sama cerita saya. Mudah-mudahan permasalahan Bu itu tak selesaikan ya. Bu juga kerja orangnya, besok sebelum ke sekolah bisa memfasilitasi Bu. Saya harap masalah ini tetap diselesaikan Bu ya. Tetap semangat Bu. Semangat Bu ya sih. Insya Allah selalu semangat. Terima kasih banyak ya Bu. Ya Bu ya, sama-sama. Saya tinggal ya Bu ya sih. Ya Bu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, sebelum saya sampaikan hasil pengalaman saya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching dan apa yang menjadi indikator pencapaian dalam proses coaching tadi Ibu? Ya, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya sudah melakukan kompetensi coaching dengan mendengarkan secara aktif dan menyebutkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga sudah melakukan coaching dengan alur tadi. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi sesuai dengan hasil pengamatan saya itu mengaduk dan menerapkan prinsip coaching ya, di mana itu yang pertama ada pemeriksaan Ibu, memposisikan Ibu sama dengan coaching Ibu, terus juga prosesnya kreatif, di mana Ibu menjadi ide-ide yang terdapat di coaching tersebut, terus juga memaksimalkan potensi Ibu dengan mengajukan pertanyaan berbobot juga, dan juga tentunya tadi menggunakan alur pipa ya Ibu ya. Oke Ibu, untuk pertanyaan kedua ya Ibu ya, berdasarkan hasil coaching tadi, apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, boleh itu yang ingin saya kembangkan dari kompetensi coaching tadi yaitu kehadiran penuh. Karena saya lihat tadi seorang coaching menyampaikan komitmen itu secara plong tadi, karena bakal dia ada masalah, jadi mungkin menyampaikannya itu secara dalam. Terus setelah diadakan apa namanya itu percakapan, coach itu menyampaikannya itu secara plong. Jadi saya tadi setidaknya ada menggunakan teknik stop kepada coach. Semoga ya Ibu ya, tadi dengan kompetensinya yang adalah kehadiran Ibu ya, sehingga itu kompetensi dapat Ibu kembangkan dengan baik. Saya juga berharap agar Ibu dapat mengembangkan kompetensi dengan teknik stop tersebut ya Ibu ya. Terus terima kasih Ibu atas proses yang luar biasa hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Borisku dan sampai ketemu lagi. Berkumpul bersama sampai Assalamualaikum Bu Wit. Waalaikumsalam Bu Yasmin. Ya Bu Wit, gimana kabarnya hari ini Bu Wit? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Baik Bu Wit, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Wit lakukan nantinya. Ya, terus namun sebelum Bu Wit mulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam presentasi saya nanti. Agar Bu Wit juga tahu untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Wit sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu Wit ya. Siap Bu ya. Yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi.
mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik dasar. Dan juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa Upit juga menerapkan alur dari tentang, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, terus rencana dan tanggung jawab. Oke, Upit, untuk rubrik penilaian yang akan saya ajukan atau yang saya amati, apakah Bu sudah paham? Paham, Bu. Kalau begitu boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Boleh. Ya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bu kembangkan dalam proses percakapan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada dua jenis. Jadi yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian juga nanti kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan merasa kepada kunci saya. Baik, luar biasa sekali Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira Bu bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bu kembangkan dalam proses coaching? Jadi untuk kompetensi yang lebih spesifik yang saya kembangkan itu nanti saya memilih kompetensi mendengarkan secara aktif supaya nanti saya bisa menggali potensi dari coaching gitu kan, sehingga coaching saya itu menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian ide-ide yang yang ingin dia lakukan nantinya, kemudian rencana yang dia susun supaya nanti dapat merumuskan solusi dengan tepat dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Pertanyaan terakhir, kira-kira indikator tercapaian yang mana dari tujuan pengembangan yang diinginkan atau indikator keberhasilannya? Jadi dari proses coaching nanti, sih yang akan saya lakukan nanti bersama coaching. Jadi saya yang ingin saya tuju itu indikator keberhasilannya adalah bahwa saya itu ingin menerapkan alur kita dengan secara runtut, kemudian saya menggali ide-ide dari coaching itu sendiri tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching itu sendiri. Jadi itu indikator yang ingin saya capai nanti. Ya, bagus sekali Bu ya. Saya harapkan proses percakapan yang berkoordinasi berjalan dengan lancar sesuai dengan
melakukan hal tersebut ke bawah karena saudara ini terutama terhadap guru-guru yang di sekolah. Nah, kira-kira kondisinya apa yang diharapkan dari siswa yang kita Sini ada satu kisah Diperaktifkan dalam hal yang positif. cerita tentang Boleh aktif tapi jangan manusia menantang hidup mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di selai helai kawan. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tajamnya pisau takkan goyahkan cinta antara kita, menyambut surat dan waktu, menyatu di dalam tetes air mata mengalir di selai helai kawan. Selamanya kita takkan berhenti mengejar, terus mengejar matahari. dengan mudahnya gitu ya, seperti kembalikan telapak tangan kita dapat merubah siswa, apalagi siswa SD gitu ya, bukan waktu yang sebentar ya, dapat merubah anak itu kembali menjadi anak yang memiliki kelakuan-kelakuan atau berbagai yang positif, karakter yang bagus ya. Mungkin yang akan datang lagi mudah-mudahan strategi ini betul-betul berjalan seiring dengan jalan waktu ya. Nah, kira-kira apa rencana ke depannya? Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Kalau tidak ada dukungan dari orang tua, tidak mungkin anak itu bisa berubah. Jadi yang paling pertama adalah dukungan orang tuanya, yang kedua itu gurunya, yang ketiga itu adalah teman-temannya, yang keempat itu adalah kepala sekolah. Luar biasa banget ya, mohon ini melibatkan semua ya, untuk dapat Lawan
keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Yeah. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Besok berubah lagi, otomatis saya kayak gagal gitu kan. Jadi komitmen saya itu pokoknya setiap hari harus berubah, walaupun ada 0,2% lah istilahnya perubahan. Jadi komitmen saya itu adalah berubah hari demi hari, walaupun persennya itu sedikit gitu. Dia langsung dia berubah setiap hari. Saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkan. Dia saja ku tak sekedar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Dia saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Dia saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba
sebelum saya sampaikan hasil pengamatan saya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Bu Wit. Boleh ya Bu ya? Silakan Bu Yelsi. Ya, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baiklah Bu Yelsi, jadi selama proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, kemudian saya sudah menerapkan proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi saya itu melakukan coaching dengan prinsip kemitraan, yaitu dengan posisi yang setara dengan coaching. Kemudian saya menerapkan prinsip proses kreatif, yaitu dengan menggali ide-ide dari coaching, kemudian memaksimalkan potensi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coaching. Nah, kemudian saya juga sudah mengembangkan kompetensi dari coaching Bu Yelsi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, yang berikutnya yaitu saya juga melakukan proses coaching tadi dengan alur tirta Bu Yelsi. Jadi sudah menggunakan alur cerita dan teknik rasa tersebut ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan sesuai dengan hasil pengamatan saya, bahwa percakapan tadi sudah terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua lagi, boleh ada pertanyaan terakhir. Berdasarkan hasil coaching tadi, apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kan ada 3 kompetensi tuh Bu Ya, Yelsi. Jadi ya. yang ingin saya kembangkan itu tentunya kompetensi kehadiran penuh atau presence tadi. Ya. Bahwasanya pada saat coach itu menyampaikan keluh kesahnya gitu kan, pada saat dia terlihat sedang galau, sepertinya terlihat sedih gitu kan. Jadi menurut saya tadi itu harusnya saya bisa menerapkan kompetensi atau mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dengan teknik stop barangkali gitu ya. Jadi menenangkan si coach dulu gitu kan dengan teknik stop, sehingga saat dia menyampaikan keluh kesahnya itu terlihat lebih tenang dan lebih bisa tidak emosional. Nah, seperti itu. Jadi Bu Wit ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Ya. Jadi mungkin dengan teknik stop beda. Jadi si coach ini ditenangkan, ya maulah lagi ada beberapa hal yang jadi masalah sama si coach ini. Dengan teknik stop, saya harap semoga Bu Wit bisa mengembangkan nanti di coaching selanjutnya. Saya juga berharap agar dapat dikembangkan dengan kompetensi-kompetensi yang lain yang juga. Terima kasih Bu Wit sudah melalui proses coaching tadi. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik dan sangat luar biasa sekali proses hari ini Bu Wit. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi Ya, terima kasih juga Bu Yelsi.